Ada yang saya tanyakan beberapa ya teman-teman ya, yang menggunakan Ivoji, yang menggunakan asetku, dia nggak disebar data padahal dia udah lebih dari 3 bulan galbay. Tetapi ada yang baru 1 bulanan galbay itu dia sudah sampai ke sosmed. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di Jumat Berkah ini. Semoga semua dalam keadaan mood yang baik. Semoga diberikan keberkahan dalam kegiatan apapun itu urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang permintaan teman-teman ya. Yang kalian ingin dibahas apa, komen di bawah. Saya harus bahas apa lagi, komen aja ya. Nanti saya akan cari selengkap-lengkapnya, baru akan saya videokan seperti ini gitu ya. Oke, saya akan membahas tentang Ivoji, asetku dan solusiku. Nah, yang galbay di sini perhatikan baik-baik apa yang harus kalian lakukan biar kalian tahu perkembangan apakah pinjol ini yang berbahaya untuk kalian atau tidak. Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelum kita membahas ya, ternyata untuk Ivoji, asetku dan solusiku ini termasuk dalam pinjol yang populer di tahun 2023. Kemarin itu ada pinjol-pinjol yang naik daun yang paling banyak digunakan sama orang-orang Indonesia. Nah, tetapi untuk pinjol-pinjol yang populer baru naik di akhir tahun 2023 ini termasuk dalamnya Ivoji, asetku dan solusiku. Sebelum-sebelumnya untuk pinjol-pinjol ini jarang dilirik karena mereka untuk pemberian pinjamannya itu hanya sedikit, limitnya sedikit, kemudian juga untuk lolos itu juga sedikit gitu ya, jadi paling susah untuk ditembus, makanya orang jarang menggunakannya. Cuman karena yang di atas itu sudah mulai banyak peraturan, masuk ke dalam slick, DC-nya ganas dan segala macamnya, karena data kita juga udah jelek, makanya banyak yang beralih ke bawah-bawah gitu ya teman-teman ya, ke pinjol-pinjol yang baru-baru aja naik di tahun 2023 di akhir tahunnya. Nah, kita akan bahas langsung saja untuk Ivoji ya. Ivoji ini berasal dari perusahaan finansial Alpha Teknologi yang bekerja sama dengan Bank Permata. Nah, Bank Permata sendiri itu memiliki banyak P2P yang bekerja sama dengan bank ini, yaitu termasuk juga ada Pinjol Amarta, Batumbu, Vindaya, Finasel, dan Singa ID serta Cicil. Nah, itu beberapa yang bekerja sama langsung dengan Bank Permata termasuk Ivoji ini. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak, Ivoji masuk ke dalam slick OJK? Iya, karena apa? Pembiayaannya berasal dari bank. Otomatis kalau yang berasal dari perbankan, mereka akan mengikuti peraturan perbankan. Makanya banyak orang yang dulu-dulunya mau mengajukan ke Ivoji itu sulit, tapi sekarang sudah menjadi pinjol yang populer karena pinjol-pinjol yang atas sekarang sudah mulai susah diakses. Termasuk yang dulu-dulunya paling banyak menggunakan akun paylater, sekarang mulai dibatasi. Nah, sekarang masuk lagi ke pinjol-pinjol yang bawah, yaitu Ivoji ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang asetku. Nah, asetku ini berasal dari PT Pintar Inovasi Digital yang dirilis di tahun 2021. Jadi baru-baru ya, 2021, 2022 dan 2023. Nah, kalau teman-teman tanya asetku ini berarti dari aku laku ya, Mbak. Nah, jadi ada dua ya. Asetku yang berdiri sendiri dan asetku yang memang berasal dari produknya aku laku. Kalau yang dari produknya aku laku itu bernama KTA asetku. Kemudian ada juga dana cicil, kemudian paylater. Nah, itu yang memang dari aku laku, produk-produk yang dikembangkan dari aku laku. Sementara kalau asetku ini sendiri, dia berdiri sendiri ya, jadi beda ya. Kalau misalnya ditanya, Mbak, asetku ini masuk ke dalam slick OJK enggak? Nah, karena asetku ini dia pembiayaannya baru sedikit ya, maksudnya itu dia baru bisa memberikan pinjaman sedikit aja, belum bisa 10 juta ke atas, itu dia tidak masuk ke dalam slick OJK. Tetapi banyak juga yang
mengatakan susah untuk tembus ke asetku ini ya, kecuali untuk KTA asetku. KTA asetku tuh udah banyak yang menggunakannya, apalagi semenjak paylater ditutup, rata-rata semuanya lari ke KTA asetku. Sementara untuk asetku yang berdiri sendiri yang berasal dari PT Pintar Inovasi Digital ini, dia hanya sedikit saja memberikan pinjaman, hanya misal 1.500.000, 2 juta, untuk 5 juta ke atasnya agak sulit. Gitu informasinya teman-teman ya. Lanjut lagi kita yang ke solusiku. Nanti ya di akhir saya akan jelaskan bagaimana untuk DC lapangannya, terus bagaimana untuk sebar datanya, kita akan gabungkan di bawahnya ya. Jadi teman-teman dengarkan dulu uraiannya dulu. Nah, yang ketiga itu ada solusiku. Nah, solusiku ini berasal dari Anugerah Digital Indonesia. Solusiku ini termasuk juga pinjol yang baru naik daun di akhir tahun 2023. Sama dengan asetku, solusiku ini tidak banyak memberikan pinjaman kepada teman-teman. Misalnya dia untuk data busuk pun jika tidak lolos karena legal ya. Kemudian dulu-dulunya masih lolos loh. Sekarang ini udah nggak bisa lolos lagi, udah diperketat. Kemudian solusiku ini jarang yang mau memberikan pinjaman di atas 5 juta. Makanya dia diinformasikan hampir tidak masuk ke dalam SLIK OJK ya. Nah, untuk ketiga pinjol ini hampir tidak ada DC lapangannya, perlu dicatat. Untuk daerah Jabodetabek sendiri pun itu random hampir tidak ada. Karena apa? Ivoji, asetku dan solusiku itu dulunya atau awal-awal tahun 2023 itu tidak terlalu banyak digunakan sama orang-orang, karena orang-orang lebih fokus kepada Shopee, Akulaku, Kredivo dan Isticash, lebih banyak ke sana. Nah, semenjak akhir tahun ini sudah mulai banyak yang ditutupin di atas, makanya mungkin lari ke bawah. Nah, lari ke bawahnya ini yang pinjol-pinjol yang jarang digunakan ini belum menggunakan DC lapangan karena pendapatan untuk pinjolnya sendiri belum terlalu banyak, dan mereka juga tidak memasukkan ke dalam SLIK OJK karena hampir pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya itu tidak lebih dari 5 juta ke bawah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang 5 juta ke atas tuh rata-rata hampir sedikit saja. Ya, itulah informasinya ya teman-teman ya. Kemudian apakah dia sebar data keluar Kondar? Nah, sejauh ini karena baru naik, baru populer, sejauh ini baru ke Kondar saja. Itu pun kalau nomor kalian tidak bisa dihubungin. Kalau yang untuk keluar Kondar, ke sosmed segala macam, hanya beberapa saja, dan itu pun hanya oknum-oknum. Ada yang saya tanyakan beberapa ya teman-teman ya, yang menggunakan Ivoji, yang menggunakan asetku, dia nggak disebar data padahal dia udah lebih dari 3 bulan galbay. Tetapi ada yang baru 1 bulanan galbay itu dia sudah sampai ke sosmed. Jadi saya katakan ini baru-baru hanya oknum saja, karena kebetulan dia baru populer, makanya udah mulai banyak DC-DC yang digerakkan, DC-DC yang desk kolektornya ya, yang digerakkan untuk menagih ke sini karena pinjolnya cuma sedikit. Khawatirnya nanti tidak akan kembali modal yang ada, terus menguras biaya operasional perusahaan. Gitu ya, makanya sudah mulai sedikit-sedikit yang keluar Kondar, dan itu pun hanya beberapa saja. Oke, lanjut lagi. Ada yang bertanya, apakah bisa untuk mengajukan keringanan? Bisa untuk mengajukan keringanan. Ada beberapa yang sudah mengajukan keringanan, walaupun saya informasikan kepada kalian semua ya, untuk mengajukan keringanan itu membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan minggu atau bahkan bulan untuk bisa disetujui keringanan penghapusan denda. Tetapi apa salahnya kita untuk mencoba? Nah, untuk Ivoji, untuk CS-nya ini alamatnya ya, kemudian asetku, kemudian juga solusiku. Nah, itu alamat-alamat emailnya apabila kalian mau melakukan pengajuan keringanan pembayaran. Nah, kalau untuk ada yang menanyakan lagi, Mbak, lebih baik kita mengajukan restrukturisasi. Saya sudah pernah menjelaskan kepada kalian, untuk pengajuan restrukturisasi itu menggunakan biaya. Yang pertama, yang kedua, tidak menutup kemungkinan kalau kalian sudah melakukan restrukturisasi, kalian tidak akan dikejar DC. Kalian tetap akan dikejar DC. Dan ketiga, itu bunganya akan bertambah gitu ya. Jadi bagaimana caranya Mbak kalau nggak bisa dibayarkan? Galbay aja dulu, kumpulkan dulu uang kalian sampai memang cukup dengan pokok yang kalian pinjamkan, baru tunggu sampai ada promo-promo dari DC-nya untuk menawarkan penghapusan denda dan kalian bayarkan. Gitu caranya teman-teman ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalian bisa langsung minta DC-nya emailkan secara resmi untuk backup kalian, untuk bukti kalian bahwa kalau setelah kalian bayarkan itu hutang akan lunas.
Gitu ya caranya teman-teman ya. Nah itu dia untuk review dari Ivoji Asetku Solusiku di akhir tahun 2023. Nah buat kalian teman semuanya yang galbay di beberapa pinjol yang ingin dibahas, ayo di komen kalian ingin saya bahas apa lagi. Tapi sabar ya, saya harus cari dulu kebenarannya, saya harus cari dulu informasi detailnya agar yang tersampaikan kepada kalian adalah benar-benar yang terjadi di lapangan. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat yang buat Ivoji Asetku dan Solusiku yang galbay, walaupun tidak ada isi lapangannya, tidak menutup kemungkinan kalian tetap akan dikejar nantinya, baik itu melalui sosmed kalian ataupun nantinya keluar kondar. Tetap jaga kewarasan kalian, tetap jaga stamina dan kesehatan kalian, serta dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa agar apapun ancaman yang datang kepada kalian tetap bisa berpikir positif dan tetap bisa menjalani hidup seperti biasanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.